Semangat pagi, selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah digital marketing. Nah, di pertemuan pertama kali ini Anda semua akan mempelajari tentang strategi digital marketing sesuai dengan apa yang sudah ada di RPS ya. Nah, mungkin Anda semua kalau dengar nih strategi digital marketing, Anda akan fokus dengan digital marketingnya. Digital marketing, nah ini dua kata yang sering banget didengar, apalagi semenjak IoT, Internet of Things itu udah makin banyak dipakai. Kalau dengar digital marketing, mungkin yang ada di pikiran Anda itu seperti live stream, jualan online secara live. Mungkin Anda ada yang pakai TikTok, pakai Shopee. Nah, di situ pasti Anda udah sering untuk menemukan orang yang berjualan secara live. Baik itu sebenarnya produk mereka sendiri maupun produk dari orang lain gitu ya sebagai reseller gitu. Selain live stream yang sekarang lagi umum juga, banyak juga yang menggunakan Linktree. Mungkin Anda sudah umum mendengar kata Linktree. Nah, itu juga salah satu strategi digital marketing yang dipakai. Nah, di pertemuan yang kali ini, Anda semua akan mempelajari dari awal sebenarnya apa itu digital marketing, seperti apa itu strateginya, apa saja yang dilakukan, dan apa yang dipertimbangkan dalam menentukan keputusan melakukan sebuah pemasaran. Nah, oke, pertama kita akan masuk tentang sebenarnya apa itu strategi digital marketing. Nah, apa itu strategi digital marketing? Kalau menurut Rob Stokes melalui bukunya E-Marketing The Essential Guide to Digital Marketing, strategi pemasaran digital itu dibangun berdasarkan dan mengadaptasi prinsip-prinsip pemasaran tradisional dengan memanfaatkan peluang dan tantangan yang ditawarkan oleh teknologi dan media digital. Jadi intinya strategi digital marketing itu sebenarnya bisa dibilang ini turunan atau adik dari strategi marketing tradisional yang mungkin Anda semua sudah tahu. Contohnya kalau yang lama ya 4P. Product, price, place, promotion. Tapi sekarang sudah berkembang menjadi 7P dan itu menyesuaikan dengan tingginya produk jasa. Jadi bukan produk tangible yang bisa dipegang gitu ya, tapi jasa. Makanya untuk marketing mix sekarang berkembang menjadi 7P. Nah, itu adalah marketing tradisional yang sudah Anda semua tahu. Nah, strategi marketing tradisional tadi itu dikombinasikan dengan penggunaan teknologi juga media digital. Makanya kali ini disebut dengan strategi digital marketing, marketing secara digital. Jadi tidak melepas, bukan berarti ketika namanya strategi digital marketing melupakan yang namanya marketing mix tadi, tidak, itu tetap menjadi bagiannya. Nah, selain 7P atau 4P juga ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan terutama bagi seorang marketer atau pemasar. Oke, kita sekarang masuk ke Porter 5 Forces Analysis. Nah, jadi ini salah satu hal yang dipertimbangkan tadi oleh pemasar selain mempertimbangkan marketing mix. Nah, marketing mix tadi 4P sudah saya sebutkan. Lalu kalau untuk yang 7P itu apa? Tambahan 3-nya itu apa? Nah, itu ada physical evidence, kemudian ada proses, selain itu juga ada people. Nah, itu. Kemudian selain itu apalagi yang dipertimbangkan? 5 forces analysis. Jadi di sini itu ada 5 hal yang perlu menjadi analisa atau yang perlu dianalisis oleh marketer ketika ingin membuat strategi pemasaran yang tepat. Apa aja itu? Pertama ada power of suppliers. Jadi untuk memenangkan pasar kita harus punya supplier yang tepat. Tepat di sini bukan berarti barangnya pasti murah atau barangnya pasti bagus atau mungkin jika sebagai ini ya menciptakan produk berarti bahan-bahan baku dari supplier ini itu terjamin kualitasnya. Tidak hanya itu saja, tapi semuanya harus saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan
yang diperlukan oleh perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki supplier yang kuat, perusahaan itu bisa memenangkan pasar. Nah, selain supplier, apalagi yang perlu dipertimbangkan? Yang kedua ada yang namanya customer. Customer ini sekarang menjadi fokus utama dari semua perusahaan. Power of customers. Bahkan sekarang sampai disebut sebagai musimnya customer centric. Nah, jadi semuanya sekarang itu berfokus pada konsumen. Perusahaan itu sekarang nggak bisa hanya berfokus sama produknya aja. Wah, produk saya ini yang paling bagus, produk saya ini yang paling bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan konsumen. Gak bisa gitu. Tapi perusahaan harus lihat dulu konsumen ini butuhnya apa. Konsumen itu sukanya apa, seperti itu. Gak bisa melihat dari sisi produk perusahaannya aja. Makanya Porter 5 Forces Analysis pada bagian Power of Customers ini tetap relate di zaman sekarang walaupun sudah masuk serba digital gitu ya. Selanjutnya apa? Ada threat of new entrants. Ini berarti ancaman dari pendatang baru. Nah, pendatang baru ini mungkin Anda semua sudah memiliki bayangan ya. Namanya pendatang baru pasti menjadi ancaman, apalagi produknya bergerak di industri yang sama atau bidang yang sama, atau mungkin menjadi barang substitusi. Nah, ini juga ada threat of substitute products. Nah, jadi pendatang baru ini dia menjadi apa? Apakah ini adalah produk substitusinya ataukah mungkin produk yang serupa? Ini menjadi ancaman bagi perusahaan dan itu harus dianalisis. Tidak hanya dianalisis oleh pengambil keputusan misalnya, tapi juga untuk marketer sendiri. Seperti apa sih strategi marketing yang cocok kalau ingin memenangkan pasar, terutama melawan pesaing. Nah, mungkin Anda pernah melihat iklan dulu, war iklan antara Telkomsel sama XL. Itu sebenarnya salah satu contoh strategi marketing menghadapi threat of new entrants. Ancaman dari pendatang baru ataupun threat of substitute products. Nah, itu dia. Makanya untuk saat ini Porter 5 Forces Analysis ini masih digunakan untuk bisa memenangkan pasar. Nah, ini dia competitively for liberty within industry. Gitu. Jadi di dalam industri ini sendiri, yang industri yang sama gitu ya, tetap ada persaingan kompetitif antar perusahaan. Nah, ini menjadi 5 hal yang perlu diperhatikan yang wajib dipertimbangkan oleh pemasar gitu. Selain mempertimbangkan nanti apa saja sih strategi digital marketing yang tepat dan bagaimana cara membuatnya. Oke, sekarang kita masuk ke 6 langkah strategi digital marketing. Nah, di sini ada 6 langkah yang harus dilakukan dan 6 langkah ini merupakan siklus. Bukan 6 langkah yang 1 dilakukan dan 6 selesai. Tidak, jadi 6 langkah ini adalah siklus. Setelah 6 dilakukan, maka yang nomor 1 akan kembali dilakukan lagi untuk sebuah penyesuaian. Oke, pelan-pelan kita mulai dari yang langkah pertama, yaitu konteks. Bagi seorang pemasar, ketika mereka ingin melakukan pemasaran digital, hal pertama yang perlu dilakukan yaitu mengenali diri dan pesaing. Itu hal yang pertama perlu dilakukan. Mengenali diri maksudnya apa? Kenali produknya, kan yang dijual produknya nih. Kenali dulu produknya. Produk ini itu sebenarnya punya manfaat apa jika digunakan oleh konsumen gitu, jika dipakai oleh konsumen, jika dibeli oleh konsumen. Apa solusi yang ditawarkan oleh produk ini? Apa yang bisa dilakukan oleh produk ini? Setelah itu kenali juga pesaingnya, jangan lupa, karena balik ke 5 Porter Analysis tadi, kita ketika melakukan pemasaran, ketika merancang sebuah strategi pemasaran, perlu untuk mempertimbangkan pesaing. Entah itu pesaing dalam produk yang serupa, dalam industri sejenis maupun yang tidak. Ya, kenali pesaing ini penting supaya Anda bisa menciptakan strategi marketing yang tepat, bisa membuat produk Anda memenangkan pasar.
bisa memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaing. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2 yang harus Anda lakukan yakni mengenali dulu sebenarnya tujuan pemasaran ini untuk apa. Nah, pemasaran itu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan penjualan saja kan. Memang perusahaan pasti ingin mendapatkan penjualan sebesar-besarnya, volume penjualan besar, keuntungan yang tinggi juga. Tapi pemasaran itu tidak hanya fokus pada jualan aja. Perusahaan memang butuh penjualan, tapi penjualan tidak serta-merta didapat hanya dari promosi saja kan. Nah, maka dari itu tentukan dulu sebenarnya tujuan pemasaran ini untuk apa. Apakah ingin menaikkan penjualan? Apakah ingin menaikkan brand identity? Apakah ingin menaikkan brand engagement? Atau mungkin ingin menaikkan kesadaran terhadap merek yang dimiliki oleh konsumen? Atau mungkin pemasaran ini dilakukan untuk sebenarnya mengelola konsumen yang loyal. Nah, itu yang penting. Jadi tentukan dulu tujuannya apa supaya langkah yang diambil tepat, nggak salah. Jangan sampai Anda memilih langkah strategi pemasaran tertentu yang sebenarnya itu tujuannya untuk meningkatkan brand awareness, berarti kesadaran terhadap merek, untuk tujuan menaikkan engagement, karena itu hal yang berbeda. Mungkin terlihat mirip tapi itu hal yang berbeda dan justru itu akan membuat perusahaan rugi karena mengeluarkan dana yang tidak seharusnya untuk sebuah langkah yang kurang tepat. Nah, seperti itu. Itu pentingnya menentukan tujuan pemasaran. Selanjutnya yang ketiga, value exchange. Tentukan nilainya. Nah, nilai di sini terkait sebenarnya dengan langkah pertama tadi, konteks, mengenali diri. Jadi ketika Anda sudah tahu produk perusahaan Anda ini memiliki solusi apa, memiliki keunggulan kompetitif apa, dan solusi apa yang bisa menyelesaikan masalah konsumen, ini kemudian menjadi nilai dari produk Anda ataupun nilai dari brand Anda. Nah, seorang konsumen ketika mereka mengeluarkan uang nih ya, mengeluarkan dana, mereka pasti ingin mendapatkan nilai, mendapatkan sesuatu dari uang tersebut. Ketika mereka contohnya ada konsumen membeli sabun. Nah, pasti ketika konsumen membeli sabun, ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan dari sabun itu. Entah itu bisa membuat mereka jadi lebih wangi, lebih bersih, kuman-kuman hilang dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah solusi yang menjadi nilai dari produk itu. Makanya dibilang value exchange. Jangan sampai nih konsumen sudah mengeluarkan uang tapi mereka tidak mendapatkan nilai yang mereka harapkan. Karena ketika nilai yang mereka harapkan tidak diterima, tidak bisa mereka dapatkan, nah itu bisa berujung pada konsumen yang kecewa. Nah, konsumen yang kecewa di zaman digital seperti ini, nah, mereka bisa jadi tidak segan untuk memberikan komentar buruk, review buruk, entah itu di official website, entah itu di sosmed yang sekarang pertukaran informasinya sangat cepat. Nah, maka dari itu penting untuk menentukan nilai dari produk ini. Nah, langkah keempat selanjutnya yakni, nah ini dia, menentukan taktik dan kemudian mengevaluasinya. Jadi Anda harus menentukan actionnya ini seperti apa setelah tadi mempertimbangkan yang namanya konteks, objektif atau tujuan dan nilai. Nah, kemudian taktik seperti apa yang cocok untuk mendapatkan apa yang diharapkan sesuai dengan tujuan pemasaran tadi. Nah, setelah Anda merancang strateginya, taktiknya seperti apa, apakah mungkin Anda melakukan pemasaran ads, iklan di sosial media, atau mungkin iklan di kanal website official, mungkin kanal berita dan sejenisnya, atau mungkin juga bisa melakukan penjualan iklan di e-commerce. Nah, berbagai macam taktik tadi itu harus Anda analisa dengan baik, disesuaikan dengan konsumennya lagi-lagi. Jangan lupa kalau saat ini kita harus berfokus dengan customer centric, harus fokus dengan customer karena customer adalah raja, yaitu adalah kata-kata yang cocok untuk saat ini, seperti itu. Maka dari itu, taktik yang Anda tentukan harus disesuaikan dengan konsumen Anda.
konsumen Anda menggunakan media sosial apa? Nah, berarti Anda memasarkan di sana. Dengan cara seperti apa? Dilihat perilaku konsumen Anda. Dilihat juga konsumen Anda ini siapa, usianya, kebiasaannya menggunakan media sosial, itu bisa menjadi salah satu analisa Anda. Kemudian Anda evaluasi, apakah strategi yang dilakukan ini sebenarnya sudah tepat atau belum? Hasilnya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Nah, kemudian inilah kita masuk ke matriksnya. Apa matriksnya dalam strategi digital marketing ini? Yaitu Key Performance Indicator. Nah, KPI ini tidak hanya ada di HRD saja ya. Nah, untuk marketing pun, untuk menjalankan sebuah strategi juga perlu yang namanya KPI. Karena nggak mungkin kita melakukan sesuatu, kita melakukan promosi tapi tidak ada KPI-nya, kan berarti penilaiannya tidak jelas begitu ya, target akhirnya tidak jelas. Nah, maka dari itu perlu untuk membuat KPI-nya. Jadi sebenarnya taktik pemasaran yang sudah dilakukan ini tujuan akhirnya apa? Tercapai atau tidak? Kalau tercapai berapa persen? Apakah benar-benar sepenuhnya tercapai 100% atau melampaui? Nah, ini dia pentingnya KPI. Oke, selanjutnya masuk ke ongoing optimization, yaitu strategi berkelanjutan. Ini makanya di awal saya sebutkan kalau langkah strategi digital marketing ini merupakan sebuah siklus, bukan urutan yang satu dilakukan hingga 6 kemudian selesai. Tapi ini merupakan strategi yang berkelanjutan. Jadi setelah tadi menentukan taktiknya, mengevaluasi, kemudian mengecek KPI-nya bagaimana, kemudian dari situ bisa kelihatan, oh ternyata belum mencapai target sampai 100% nih. Kemudian dilakukan lagi langkah awal tadi, coba sih atau mungkin ada kesalahan ya dalam pengenalan diri tadi, atau mungkin ada kesalahan dalam penyampaian nilai, seperti itu. Mungkin saya bisa kasih contoh, mungkin Anda semua seaktif menonton YouTube atau mungkin melihat scroll-scroll di IG beberapa waktu yang lalu ya, sering sekali iklan dari iPhone, salah satu produk Apple yang penjualannya cukup tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat penjualannya iPhone itu kan sudah tinggi ya. Di Indonesia sendiri itu termasuk pemimpin pasar, market leader untuk high-end phone gitu. Nah, tapi kenapa kok Apple tetap melakukan pemasaran ya? Nah, itu salah satu contoh strategi berkelanjutan. Nah, jadi mereka tidak hanya tujuan melakukan promosi itu untuk penjualan saja, tapi ada tujuan lain, brand awareness misalnya, brand engagement misalnya. Nah, itu salah satu alasan kenapa kok walaupun perusahaan itu sudah sangat besar, penjualannya tinggi, mungkin orang-orang sudah siapa sih yang nggak kenal dengan iPhone dan Apple. Nah, tapi perusahaan tetap membutuhkan marketing, tetap melakukan aktivitas marketing. Nah, tujuannya untuk keberlanjutan tadi. Oke. Kemudian bisa kita simpulkan kalau strategi pemasaran digital itu sangat fleksibel dan situasional. Ya, fleksibel karena bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dulu mungkin tidak ada sosial media, sekarang ada. Makanya ada strategi digital marketing. Dan juga situasional, sesuai dengan situasinya seperti apa. Kemudian juga bisa menyesuaikan dengan tren. Trennya seperti apa sekarang? Menggunakan TikTok, live shopping, bisa. Dan menggunakan tools terkini. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, contohnya adalah Linktree. Dimana di Instagram contohnya, kita tinggal memasukkan Linktree dan disitu keluar semua link menuju website atau mungkin tempat pembelian, tempat pembayaran yang bisa Anda akses dengan mudah. Nah, di sini juga strategi pemasaran digital bisa menempatkan konsumen sebagai fokus utamanya. Nah, itu dia customer centric. Jadi saat ini sangat berfokus pada konsumen. Gitu. Jadi apapun yang Anda lakukan, strategi yang ingin Anda buat, yang ingin Anda terapkan harus mempertimbangkan konsumen Anda seperti apa mereka. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada tugas. Nah, di sini Anda harus melatih nih sense digital marketing Anda. Anda bisa mulai dengan
Pertama, memilih brand ternama. Ini brandnya bebas mau brand lokal atau internasional. Di situ Anda kemudian analisis seperti apa sih strategi digital marketing yang mereka lakukan, atau mungkin aktivitas digital marketing yang bisa Anda temukan di sosial media gitu. Itu Anda analisis apa saja yang dilakukan strateginya atau aktivitasnya, kemudian apa kelebihannya, apa kekurangannya, seperti apa komunikasi, mungkin kalau misalnya menemukan iklannya di Instagram, apakah kolom komennya itu ramai atau sepi, apakah komentarnya positif, negatif, itu bisa Anda lakukan. Anda juga bisa menggunakan analisis SWOT untuk membantu Anda menganalisis. Nah, setelah itu Anda bisa memberikan kritik dan saran. Jadi kritik di sini mungkin seperti kekurangannya seperti apa, aktivitas digital marketingnya, mungkin kolom komentarnya kok ternyata tidak kondusif karena mungkin perusahaan menggunakan teknik viral marketing yang tidak bagus, negatif dan sebagainya, dan memberikan saran juga kira-kira nih untuk strategi digital marketing brand tersebut sebaiknya mungkin memanfaatkan channel marketing yang mana, atau mungkin jenis kontennya Anda bisa memberikan saran harusnya kontennya seperti ini atau captionnya seperti ini. Bebas, Anda bisa sesuaikan dengan yang Anda temukan saat mencari sumber digital marketing activity-nya ya. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk materi yang akan dibahas tentang sosial media strategi dan konten marketing strategi. Nah, ini di pertemuan selanjutnya sekali lagi akan menggunakan referensi dari Rob Stokes tahun 2011. Seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga apa yang saya sampaikan di hari ini bisa memberikan manfaat untuk Anda dan memberikan insight, pencerahan tentang bagaimana strategi digital marketing di saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.